Udah masuk semuanya kan? Share screen saya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Oke, pada asistensi mikroekonomi kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal UTS pada tahun lalu ya, teman-teman. Oke, ini tampilan, udah masuk belum ya? Oke, ini tampilan awal soal ujian tengah semester pada tahun lalu. Jadi di sini kalian yang guru pengampunya Pak Tri sama Pak Zaini sama Bu Sugiyarti itu nanti dikasih pilihan beberapa soal. Nanti kita cuma disuruh menjawab sampai apa ya nilainya itu 100% gitu. Kita langsung aja ya. Oke, ini untuk soal nomor pertama. Apabila diketahui fungsi permintaan pasar untuk komoditi X adalah Q demand X sama dengan 24.000 min 4.000 PX dan fungsi penawaran pasar komoditi X adalah Q supply X sama dengan 4.000 PX. Secara matematis tentukan harga dan kuantitas keseimbangan tersebut dan gambarkan pada satu set sumbu kurva permintaan dan penawaran tersebut. Di sini nilainya itu 25% ya, teman-teman. Pada CPMK 4. Kita langsung kerjain aja ya. Ini tadi kan yang pertama menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Nah, kita cari keseimbangan pasarnya dengan cara E sama dengan Q demand X sama dengan Q supply X. Jadi nanti kita masukin langsung Q-nya tadi kan diketahui kan 24.000 min 4.000 PX. Terus QS-nya, SX-nya itu diketahui 4.000 PX kan. Kita tinggal masukin aja kayak persamaan gitu. Terus kita mencari PX-nya. Teman-teman udah tahu kan sumber dari bisa dapat 3 itu dari 24.000 dibagi 8.000. Jadi diketahui PX-nya itu 3.000. Kemudian setelah diketahui PX-nya 3, PX-nya 3 itu dimasukin ke Q supply X. Q supply X kan 4.000 PX. Nah, PX-nya udah diketahui, jadi 4.000 dikali dengan 3 sama dengan QSX-nya itu 12.000. Jadi diketahui keseimbangan pasar, harga dan kuantitasnya yaitu pada 12.000 titik 2 atau 3 gitu. Jadi keseimbangannya itu. Kemudian kita kan disuruh buat ngegambar dalam satu set sumbu kurva permintaan dan penawaran. Nah, pada poin B ini kalian bisa lihat ya, dibuat grafik. Untuk P itu kayak sejajar sumbu Y. Kemudian Q itu kayak sejajar sumbu X. Kemudian di titik tengahnya ditarik 12.000 itu pada sumbu Q atau X-nya. Kemudian 3-nya pada sumbu P. Kemudian ditarik ketemu titik tengah. Nah, itu adalah harga
dan kuantitas keseimbangan pasarnya. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman pada soal pertama ada yang mau bertanya dulu. Oke, kita lanjut aja ya. Kak, Kalau bentar aku mau semisal, oke, gimana? coba kembali ke soalnya. Baca soalnya. Oke. Itu kan Ki DX sama dengan 24.000 min 4.000 PX. Sama Ki SX sama dengan 4.000 PX. Kalau itu misalnya sing satu Ki DX, yang satu Ki SP gitu gimana? Ki DX sama Ki S yang PX itu loh. SP, gitu S maksudnya. yang Kalau ini kan cuman kayak Q-nya itu demand. Itu demand kan eh, permintaan ya. Ini kan fungsi permintaan pasar. Jadi permintaan itu kan demand. Jadi disimbolin sama D. Kemudian kalau penawaran itu kan supply. Disimbolin sama S gitu. Jadi kalau semisal QSP gitu kan, maksudnya kamu, ya. itu nggak apa-apa asalkan yang di belakangnya itu kan sama dengan 4000 PX gitu. Atau 4000 P. Oh, oke Kak, makasih. Berarti caranya Oke. sama. Iya, Cuma kadang tinggal Kak pas nemu di soal itu kayak harus disamakan dulu jadi P sama dengan atau Q sama dengan fungsinya. Itu yang aku agak bingung. ini kan nanti untuk mencari PX atau P-nya itu kita kan harus menyamakan antara permintaan sama dengan penawaran. Gitu kan, Dek? Oh iya, makasih Kak. Oke. Ini loh di eh, poin A, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Itu kan E itu simbol untuk keseimbangan atau equilibrium. QDX itu permintaan sama dengan QSX itu sama dengan penawaran. Demand sama supply. Demand sama dengan supply. Gitu deh. Ini tuh gimana ya? Rumusnya hampir sama yang di materi matematika ekonomi. Gitu. Mungkin nomor satu masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Kita lanjut aja ya. Terus ini nanti kalau semisal ditanyakan titik-titiknya atau poin-poin yang grafik yang bagian kanan. Ini kan yang apa ya namanya? Yang QS itu kan ke atas. Soalnya itu grafik untuk supply. Kalau demand itu ke bawah arahnya gitu. Nanti kalau misal ditanyain titik-titiknya itu A, B, C, D itu cara apa namanya? Cara pencariannya itu tinggal QD. Ini untuk permintaan dulu ya, yang demand dulu. QD sama dengan 24.000 min 4.000 P atau PX sama dengan 24.000 min 4.000. Kemudian P-nya itu 11 sama dengan 24.000 min 4.000 sama dengan 20.000 gitu. Itu ya, kita langsung aja ya. Nomor 2. Oke, yang nomor 2 itu ada 2 poin ya pertanyaannya.
Yang poin A, toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu. Dari sepatu anak-anak sampai dewasa, harga sepatu anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Berapakah koefisien elastisitasnya? Dari hasil tersebut, berikan penjelasannya disertai grafik. Kemudian pada pertanyaan poin B, cara apa yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengendalikan harga di pasar? Berikan penjelasan disertai contohnya. Pada poin pertanyaan kedua ini, poinnya 25%. Pada CPMK yang 4.5. Untuk cara pengerjaannya sendiri pada poin A, seperti ini ya. Tadi kan harga semula atau harga awal itu 20.000, turun menjadi 15.000. Kemudian jumlah permintaan sepatu anak-anak dari 1.000 menjadi 4.000, otomatis naikkan. Terus kita mencari koefisien elastisitas atau biasa disebut ED. Sama dengan 4.000 min 1.000 dibagi 15.000 min 20.000 dikali 20.000 per 1.000. Sama dengan diketahui ya tadi dari perhitungan itu 3.000 per min 5.000 dikali 20. Kemudian diketahui min 12. Jadi koefisien elastisitasnya itu min 12. Jadi termasuk dalam elastis ya. Untuk grafiknya itu bisa dilihat ya di bawahnya. Pada Q0 1.000, kemudian pada harga 20.000 itu titik temunya, kemudian pada harga 15.000 dengan permintaan 4.000 titik temunya, terus kemudian ditarik ke bawah karena ini kan demand atau permintaan. Jadi grafiknya bawah ya. Nah, kenapa sih kalian pasti kan tanya, kok min 12 masuk ke elastis? Nilai koefisien sepatu kan itu min 12. Nilai negatif dalam menghitung koefisien itu diabaikan. Maka nilai koefisiennya itu cuma 12 aja gitu. Jadi dari itu dapat disimpulkan bahwa perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 12%. Artinya harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik atau akan bertambah seperti itu. Ini yang poin A ya. Yang poin B tadi kan pertanyaannya cara apa yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengendalikan harga di pasar. Berikan penjelasan disertai contohnya. Nah, cara yang ditempuh pemerintah itu untuk mengendalikan harga di pasar yang pertama mengeluarkan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu adalah keputusan yang harus ditetapkan pemerintah di bidang keuangan. Contohnya, Bank Indonesia mengatur arus uang yang beredar di negara Indonesia supaya pengeluarannya atau jumlah yang beredar di negara Indonesia tidak terlalu banyak dan tidak berdampak inflasi atau deflasi seperti itu. Kemudian cara yang kedua juga itu menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu keputusan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak dan belanja negara agar menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia dari kondisi inflasi. Contohnya, pemerintah mengatur pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan negara agar tidak banyak
uang yang beredar. Jadi nanti kalau moneter itu lebih ke Bank Indonesianya yang ngatur. Kalau yang kebijakan fiskal itu pemerintah. Misalnya pada anggaran APBN negara IPAN supaya tidak terjadi pengeluaran yang banyak. Jadi harus dihitung menggunakan kebijakan fiskal. Kemudian cara yang ketiga ditempuh pemerintah itu menggunakan kebijakan lain-lain. Jika kebijakan moneter dan kebijakan fiskal belum bisa menekan inflasi, maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan lainnya di saat permintaan banyak dan barang sedikit. Gitu. Kalau permintaan banyak, barangnya sedikit, otomatis kan harganya tinggi banget kan. Nah, makanya harus menggunakan kebijakan lain-lain kalau kebijakan moneter sama fiskal itu nggak bisa menekan inflasi tersebut. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi kepada sektor industri untuk memproduksi barang-barang agar menekan impor dari luar negeri. Gitu. Mungkin di nomor 2 ini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau semisal penjelasanku kecepatan, bisa ngomong ya? Bisa itu on mic. Kita lanjut aja ya, karena nggak ada pertanyaan di nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu aku ambil soal nomor 4 ya. Yang menurut aku itu nggak memakan waktu untuk pengerjaannya dan nggak terlalu sulit. Jadi nomor ketahui permintaan dan penawaran produk udang lobster atau disingkat UL di Indonesia dengan fungsi permintaannya adalah D UL sama dengan 5.000 min 5 PG dan fungsi penawarannya S UL sama dengan 4.000 plus 6 PG. Pemerintah memberi subsidi produk UL sebesar 50 US dollar, zakat yang dibayar Muzaki 25 US dollar. Nah, ditanyakan hitung harga dan jumlah keseimbangan UL sebelum dan sesudah subsidi dari zakat dan zakat yang dikeluarkan Muzaki. Itu untuk poin A. Untuk poin B, pertanyaannya, gambarkan kurva keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi maupun zakat yang dikeluarkan oleh Muzaki. Kemudian pertanyaan yang C, itu hitung elastisitas dari permintaan maupun elastisitas harga dari penawaran di titik keseimbangan yang baru secara grafis. Ini nilainya 25%. Jadi tadi kita soal nomor 1 25%, soal nomor 2 25%, soal nomor 3 25%, kita udah dapat 75%. Itu. Ini pada CPMK 2.3. Untuk pengerjaannya ya, untuk yang pertanyaan A, itu kan hitung harga dan jumlah keseimbangan udang lobster sebelum dan sesudah subsidi dan zakat yang dikeluarkan Muzaki. Caranya itu rumusnya ya. Sama dengan demand atau permintaan UL udang lobster ya, sama dengan supply udang lobster. Kita tinggal masukin aja, tadi kan demand-nya atau permintaannya itu 5.000 min 5 PG kan, sama dengan 4.000 plus 6 PG. Kita tinggal aja yang 4.000 dikasih di sisi kiri, kemudian yang 5 PG, min 5 PG dikasih di sisi kanan. Jadi PG sama PG yang nggak ada apa namanya variabelnya itu di sebelah kiri.
Jadi diketahui PG itu 90,90 didapat dari 1000 dibagi 11 seperti itu. Kemudian kita masukkan ke supply atau penawaran udang lobster 4000 plus 6 PG. PG-nya sudah diketahui 90,90. Jadi hasilnya SUL sama dengan 4.545,4. Jadi dapat diketahui harga dan keseimbangan sebelum subsidi dan zakat itu 4.545,4,90,90 gitu. Kemudian kita cari yang sudah subsidi dan jumlah keseimbangan subsidinya. Ini pada yang gambar bawah ya, itu kan S-nya atau supply-nya itu udah diketahui 4.000 plus 6 PG. Subsidinya 50 US dollar. Rumus S1 atau supply sesudah subsidi itu F dalam kurung P plus S. Tinggal masukin aja 4.000 plus 6 dalam kurung PG plus 50. 4.000 plus perkalian gini, apa namanya, kayak perkalian pelangi. 6 dikali PG, 6 PG, kemudian 6 dikali 50, 300. Diketahui hasilnya 4.300 plus 6 PG. Kemudian dimasukkan pada persamaan D sama dengan S. 5.000 min 5 PG sama dengan 4.300 plus 6 PG. Kemudian tinggal dipisah-pisah aja yang PG sama PG, terus yang nggak ada variabel sama yang nggak ada variabel. Kemudian diketahui PG-nya itu 63,63 gitu. Kemudian dimasukin ke supply yang supply 1 4.300 plus 6 PG. PG-nya udah diketahui 63,63, tinggal dikalikan aja. 4.300 ditambah 381,78. Hasilnya 4.681,78. Jadi harga keseimbangan sesudah subsidi dan jumlah keseimbangan subsidinya itu dilambangkan E1 4.681,78,2 3,63 gitu. Ini untuk gambar grafiknya ya. Tadi yang pertanyaan poin B itu kan gambar kan kurva keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi maupun zakat yang dikeluarkan oleh Muzaki. Pada grafik yang pertama itu yang atas itu E0 itu yang sebelum subsidi ya. Keseimbangan sebelum subsidi. Yang S1 itu keseimbangan sesudah subsidi. Tinggal dicari titik tengahnya aja. Tadi kan ini E-nya udah diketahui kan. Tinggal dimasuk-masukin aja. Kemudian yang grafik sebelah kanan ya, kecil ini, itu grafik subsidi sama zakat yang dikeluarkan oleh Muzaki. Kemudian pertanyaan poin C, itu kan hitung elastisitas harga dari permintaan maupun elastisitas harga dari penawaran di titik keseimbangan yang baru. Kita cari dengan rumus E sama dengan P1 per Q1 dikali Q1 min Q0
dibagi P0 min P1. Tinggal dimasukin aja. P1-nya diketahui 63,63. Kemudian Q1-nya itu diambil dari S1 ya, teman-teman. S1 itu kan 4.681,78. Dikali Q1-nya lagi 4.681,78 min Q0. Q0-nya itu dari E0 ya, atau dari keseimbangan yang sebelum subsidi. Itu 4.544,4 dibagi dengan P0-nya 90,90 min P1. P1-nya 63,63. Sama dengan 0,01359 dikali 136,38 dibagi 27,27. Diketahui hasil akhirnya itu 0,067969. Jadi E kurang dari 1 termasuk dalam inelastis. Ketika terjadi perubahan harga, itu tidak berpengaruh terhadap perubahan kuantitas. Seperti itu. Mungkin pada soal yang ketiga ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja ya. Oke, soal nomor 4. Saya ambilnya soal nomor 5 ya. Pertanyaannya itu yang poin A, sebut dan jelaskan apa yang saudara ketahui elastisitas harga dan permintaan, elastisitas pendapat dari permintaan, elastisitas silang dari permintaan, dan beri contoh perhitungannya masing-masing. Pada poin B, jelaskan bagaimana mekanisme hubungan antara kondisi inflasi dan deflasi dengan nilai uang suatu negara. Pada pertanyaan yang kelima, soal kelima, itu nilainya 25% ya. Pada CPMK 5.7. Kita kerjain aja, soalnya ini kan teori. Elastisitas harga dari permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang. Umumnya jika harga barang naik, permintaan pembeli akan menurun dan sebaliknya. Contohnya perhitungan di bawah ini ya. Barang A pada harga 4, itu permintaannya 20. Tapi ketika barang A harga 2, itu permintaannya 40. Kemudian ED atau keseimbangannya 40 min 20 per 2 min 4 dikali 4 per 20 sama dengan min 10 dikali 1 per 5 sama dengan min 2. Kemudian elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Contohnya, pendapatan meningkat 5%, permintaan barang meningkat 10%, kemudian dicari elastisitasnya pendapatan sama dengan 10% per 5% sama dengan 2. Gitu.
Kemudian elastisitas silang dari permintaan adalah jumlah perubahan permintaan barang A sebagai akibat dari perubahan harga barang B. Contoh perhitungannya itu motor harga 100 juta dengan 90 unit, dengan mobil harga 80 juta, permintaannya 120 unit, elastisitas silangnya itu simbolnya EXY sama dengan 30/20 dikali 80/90 sama dengan 3/2 dikali 9/8. Apabila harga mobil naik, maka permintaan jumlah mobil akan turun, sehingga permintaan motor akan naik. Jadi ketika harga mobil naik, itu permintaan akan mobilnya itu turun. Tapi berimbasnya pada permintaan motor yang naik. Seperti itu. Kemudian poin B, pertanyaan poin B, itu kan jelaskan bagaimana mekanisme hubungan antara kondisi inflasi dan deflasi dengan nilai uang suatu negara. Nah, hubungannya itu, inflasi sendiri itu merupakan kenaikan harga barang dibandingkan periode sebelumnya. Dan terdapat kecenderungan terhadap peningkatan harga barang secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cepat. Peristiwa kenaikan harga meluas pada hampir seluruh barang yang ada di negara tersebut. Sehingga ini mengakibatkan rendahnya nilai mata uang suatu negara karena harga barang semakin naik. Jadi misalkan harga barang sembako naik, ya otomatis uang 100.000 itu cuma bisa beli barang misalnya beras naik gitu kan. Kita cuma seaslinya bisa dapat beras 1 karung gitu. Tapi kalau terjadi inflasi, kita nggak bisa sampai dapat 1 karung, itu nggak bisa. Karena harganya barang terlalu naik tinggi, itu mengakibatkan rendahnya nilai mata uang. Kemudian deflasi itu kebalikan dari inflasi ya. Deflasi merupakan kondisi terjadinya penurunan harga secara masif atau secara terus-menerus pada periode yang singkat. Dan peredaran uangnya itu sedikit gitu. Dampaknya nilai mata uang akan menguat di suatu negara, namun pendapatan masyarakatnya akan berkurang. Gitu. Mungkin di soal nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja ya. Hasilnya tadi kalau kita udah jawab soal nomor 1, 2, 3, 4, kita udah dapat 100 poin. Yang kita butuhin cuman kita mengerjakan sampai skornya itu 100 poin. 100% gitu, bukan 100 poin, maaf. Jadi nomor 5 ini, misalnya kalian ada yang nggak mau ngerjain hitung-hitungan salah satunya tadi, kalian bisa ngerjain yang nomor 6 ini. Soalnya itu pertanyaannya, dalam kenyataannya selalu ada hubungan antara konsumen dengan produsen. Pertanyaan A, mengapa antara konsumen dan produsen selalu berhubungan? Jelaskan terkait dengan hal-hal yang melatar belakangi hubungan tersebut. Kemudian pertanyaan B, di pasar barang maupun di pasar faktor produksi, terdapat 4 dimensi pengertian aliran uang. Sebutkan dan jelaskan. Pada poin ini nilainya 25%.
pada CPMK 1.2. Nah, jawabannya itu yang poin A, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara tidak dapat lepas dari peran konsumen dan peran produsen. Kenapa nggak bisa lepas? Karena kedua belah pihak tersebut saling berhubungan satu sama lain. Konsumen atau rumah tangga konsumsi RTK itu menyediakan faktor produksi yang ditujukan kepada produsen. Sedangkan produsen atau rumah tangga produksi itu meminta faktor produksi tersebut untuk dikombinasikan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang akan dinikmati atau yang akan dipakai oleh konsumen. Gitu. Jadi produsen memproduksi barang yang akan berguna atau yang akan dipakai oleh konsumen. Pertanyaan poin B itu di pasar barang maupun di pasar produksi, faktor produksi terdapat 4 dimensi pengertian aliran uang. Sebutkan dan jelaskan. Nah, skema aliran uang dan pendapatan itu ada dua pelaku, produsen dan konsumen, serta ada dua pasar, yaitu pasar barang atau jasa dan faktor produksi. Nah, perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi itu perusahaan, rumah tangga konsumen RTK adalah adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan rumah tangga produksinya itu yang memproduksi. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Dalam diagram arus aliran uang ke masing-masing rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen itu menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi tersebut. Perusahaan juga menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dari diagram pada pasar jasa, pada perputaran uang itu menunjukkan keadaan pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen digunakan untuk belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Jadi ketika rumah tangga konsumsi itu kan menerima upah sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Kemudian dari perusahaan juga menerima pembayaran atas terjualnya barang jasa tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.
Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait pembahasan soal UTS tahun lalu, mikroekonomi. Sambil nunggu pertanyaan, kalau belum ada yang absen, boleh absen. Tapi kalau udah absen, udah ya, sekali saja. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Jangan lupa absen ya. Kak, izin bertanya. Untuk Iya, file gimana? nanti di-share nggak ya, Kak? Nanti file tersebut di-share nggak ya, Kak, di grup? Iya, nanti filenya aku share ke grup ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Yuk, apakah ada pertanyaan atau yang masih dibingungin dari teman-teman? Kita mau UTS loh ini. Yuk, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, bisa dicukupkan. Kalau ada, silakan bertanya. Nggak apa-apa kok, tanya aja. Kalau bingung apa, ditanyain nggak apa-apa. Sharing-sharing nggak apa-apa. Maaf, Kak, izin bertanya. Untuk soal kan ada beberapa. Semisal kita memilih 4 soal, poinnya 25%. Semisal kita mengerjakan 5 soal, itu kan lebih dari 100%. Itu apabila saat kita mengerjakan ada soal yang salah, itu gimana ya, Kak, untuk penilaiannya gitu? Oke, Dek. Kalau dari aku sendiri, kalau dari dosen aku itu kita cuman dikasih pilihan buat jawab soal sampai poinnya itu 100% aja. Jadi kalau misal kita ngerjain lebih, itu nggak dihitung, Dek. Gitu. Jadi walaupun mungkin maksud kamu itu kalau salah bisa kebantu sama poin yang lain kan, nomor yang lain gitu kan. Tapi kalau yang dosenku itu enggak, Dek. Jadi enggak dihitung. Kamu tetap dihitung poin yang misalnya nomor 1, 2, 3, 4 itu udah 100% ya udah dihitungnya itu aja yang misalnya nomor 5mu itu mbok kerjain enggak dihitung gitu.
Jadi patokannya sampai poin skor totalnya itu 100% gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain mau yang ditanyain terkait UTS atau gimana? Mungkin masih bingung gimana caranya atau gimana nih UTS-nya? Dek, Rika, kalau udah nggak ada yang ditanyain, kita akhiri aja ya. Ayo, masih ada ditanyain enggak? Halo, silakan ini loh mau tanya-tanya sama Mbak-mbak. Saya mau tanya, Kak. Iya, Dek, silakan. Itu berarti kalau misal setiap soal itu dapat nilainya 25%, biar 100% jadi kita cuma jawab 4 aja gitu, Kak. Iya deh gitu, tapi nanti kalian lihat lagi aja skor per soalnya. Yang kadang tuh ada yang 25%, ada yang 20 gitu. Jadi tergantung dosennya juga gitu deh. Nanti dibaca di soal apa peraturan soalnya yang di awal-awal itu. Di bagian ini loh, petunjuk pengerjaan. Iya, besok dilihat itu petunjuk pengerjaan soalnya aja. Karena setiap tahun itu biasanya beda. Entah tahun ini 25%, entah tahun besok 20% juga nggak tahu. Jadi semua itu tergantung kebijakan dosennya. Soalnya juga setiap tahunnya dosennya juga beda-beda gitu. Jadi sistemnya kayak gimana itu kurang lebihnya seperti ini. Tapi untuk setiap poinnya itu nanti bukan sama langsung persis kayak gini tuh enggak. Mungkin beda dari poinnya, soalnya juga biasanya juga sama kok, Dek. Tapi beda angkanya aja. Biasanya sih gitu. Jadi 11-12 aja dipelajari aja. Kalau per tahun seperti itu. Mungkin yang dibedakan cuma angkanya aja. Yang penting cara pengerjaannya juga tetap sama kok biasanya gitu. Iya, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Iya, Dek. Yuk, siapa yang mau tanya lagi? Nggak apa-apa kok, tanya aja. Yang mau ditanyain, tanyain aja. Sharing-sharing juga nggak apa-apa. Ayo deh, mungkin ada pertanyaan atau ada yang dibingungin tentang UTS besok gimana, terus platformnya apa atau gimana, sharing-sharing aja. Ayo, tanya yuk.
Oh iya, yang penting kalau mikroekonomi itu kalian pelajari apa ya? Yang soal-soal yang biasanya dikasih sama dosenmu itu kan biasanya ada yang kalau Pak Zain itu dulu aku kan Pak Zain kan itu kan ngerjain soal tiap pertemuan gitu kan tiap pertemuan itu kan ada tugas. Nah itu ngebantu banget buat eh, pengerjaan ketika UTS gini. Terus sama kita pelajari yang dari asistensi ini soalnya biasanya tuh sama cuman beda angka sama kayak posisi soalnya misal soal di asistensi tahun dulu itu di nomor 2 terus sekarang di nomor 5 atau di nomor berapa gitu dengan angka yang berbeda biasanya gitu. Terus kalau mikroekonomi itu yang penting lihat waktu sih supaya nggak kehabisan waktu buat ngirim jawaban kan masih ada nge-scan-nya juga belum lagi sinyalnya nanti gimana gimana trouble atau gimana. Nah jadi kalau bisa 15 menit sebelum penutupan atau waktunya berakhir itu bisa mungkin udah selesai udah di up di tempat pengumpulan UTS maksudnya gitu deh. Ini beneran nggak ada pertanyaan lagi terkait uh, mikroekonomi. Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin bisa dicukupkan, Dek. Oke Mbak, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, saya akhiri asistensi mikroekonomi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar dan semangat terus ya. Saya kembalikan ke Mbak Niken. Monggo Mbak. Ya, Dek, makasih. Terima kasih untuk semuanya, untuk partisipasinya. Semoga besok UTS-nya lancar dan semoga bisa mengerjakan ya. Dan semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek.